Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, agar lebih barokah belajar kita kali ini, mari kita baca berdoa bersama-sama. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu malaikat dan tugas-tugasnya. Ada yang tahu apa itu malaikat? Sebelum kita mempelajari materi malaikat dan tugas-tugasnya, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah SWT. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah SWT. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah SWT. Dan yang keempat, menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah SWT. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman memiliki arti percaya atau yakin. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah SWT dari cahaya atau nur. Makhluk sendiri memiliki arti segala sesuatu ciptaan Allah. Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat. Jadi, malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak sekali, tetapi yang wajib kita imani dan kita ketahui hanya 10 saja. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat terhadap Allah SWT. Meskipun tidak terlihat, kita wajib meyakini adanya malaikat Allah SWT. Iman kepada malaikat artinya meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah SWT. Adapun perintah beriman kepada malaikat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi, beriman kepada malaikat dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah SWT dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Adapun sifat yang dimiliki oleh malaikat diantaranya, yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi, malaikat bukan laki-laki atau sebaliknya bukan perempuan. Malaikat juga tidak memiliki anak atau orang tua. Yang ketiga, jumlah malaikat sangat banyak dan hanya Allah SWT yang tahu. Yang keempat, malaikat memiliki sayap. Hal ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat sebagai utusan untuk berbagai urusan.
yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Kemudian yang kelima, malaikat akan mati. Jadi, suatu saat malaikat tetap akan mati. Pada hari kiamat, seluruh makhluk akan mati. Kemudian, malaikat akan dihidupkan kembali. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu akan mati dan binasa kecuali Allah SWT. Yang keenam, malaikat senantiasa tunduk dan patuh pada Allah SWT. Dan yang ketujuh, malaikat tidak membutuhkan makan dan minum seperti kita layaknya manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang sifat malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wa hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas membagi rezeki dan mengatur turunnya air hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala kelak di hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail, disebut juga malaikat maut, yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Raqib, yang bertugas mencatat amal baik manusia. Dan yang keenam, malaikat Atid, yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Raqib dan Atid juga disebut malaikat Kiroman Katibin. Yang ketujuh dan 8, malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas menanyai di dalam kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga. Dan yang ke-10, malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah SWT. Yang pertama, yakin dengan pasti bahwa setiap saat kita diawasi oleh malaikat. Maka hendaknya kita takut dan ingat kepada Allah SWT, karena ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Dan kelak Allah SWT akan memberikan balasannya. Jadi segala perbuatan kita akan selalu dilihat Allah. Jadi ada rasa takut jika kita berperilaku jelek, berkata kotor, mencuri, maka kita selalu merasa dilihat oleh Allah. 2. Banyak mengingat kematian. Jadi kita tahu ada malaikat Israel yang pencabut nyawa. Maka hendaknya kita selalu mengingat bahwa setiap manusia akan mati. Maka cari bekal dulu sebelum meninggal, yaitu amal kebaikan. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah SWT. Misalnya, menuntut ilmu atau sekolah, mengunjungi para saudara dan sahabat, bisa juga diartikan dengan silaturahmi, tidur dalam keadaan bersuci, jadi sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah, ambillah shaf paling depan, datang lebih awal. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, taat dan patuh. Maksudnya, orang yang beriman akan senantiasa berperilaku taat dan patuh kepada Allah SWT. Tidak mungkin seseorang dianggap beriman kepada malaikat
sedangkan dirinya tidak taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, sholat, membaca Al-Quran, zakat, puasa, bersikap lembut dan santun kepada guru dan orang tua, serta taat kepada aturan sekolah. Yang kedua, gemar bersedekah. Maksudnya, Allah SWT menciptakan malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia. Keberadaan malaikat tersebut mendorong manusia berbuat baik dan akan menambah catatan kebaikan kita kelak di akhirat. Yang ketiga, memohon hanya kepada Allah SWT. Maksudnya, kita hanya boleh memohon kepada Allah SWT. Kita tidak boleh memohon kepada selain Allah SWT. Perilaku memohon kepada selain Allah termasuk dosa besar. Yang keempat, berperilaku jujur. Maksudnya, malaikat akan senantiasa mengawasi kita, maka hendaknya kita selalu berperilaku jujur. Yang kelima, berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Maksudnya, semua amal perbuatan yang baik dan buruk kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak, agar apa yang kita lakukan tidak membawa kita masuk neraka. Sebaliknya, perbanyak amal ibadah yang baik dan berkata yang baik, agar perilaku baik ini membawa kita masuk surga. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah SWT. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan rasa empati dan kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang keempat, memperoleh berkah dan rahmah dari Allah SWT. Yang kelima, meningkatkan semangat ibadah. Yang keenam, gemar beramal soleh. Yang ketujuh, terhindar dari perilaku yang mendatangkan murka Allah SWT. Dan kedelapan, melatih diri lebih tawadu, rendah hati, tidak sombong kepada sesama. Sekian materi kita kali ini tentang iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Semoga dengan cara mengetahui makna iman kepada malaikat dan hikmahnya semakin menambah kita bertakwa kepada Allah SWT. Sekian dari Ustazah. Jika ada kesalahan Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.